Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya Muhammad Dwi Cahyo dari kelas reguler 2A malam untuk menampilkan presentase yang sudah kami buat di mata pelajaran sistem operasi. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Dwi Cahyo, bersama teman-teman saya Muhammad Fadil Sihombing dan Ferry Pratama. Pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai sistem operasi atau bahasa Inggris Operating System, disingkat US, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sejarah lahirnya sistem operasi. Yang pertama yaitu generasi pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komunikasi elektronik, mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis. Manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya dalam melakukan komputasi. Manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi, yaitu kecepatan penghitung manusia itu terbatas, sehingga upaya manusia untuk meningkatkan kemampuan komputasinya telah dimulai sejak awal. Dahulu mereka menggunakan sempoa serta cara-cara mekanis seperti mesin hitung buatan Blaise Pascal sebelum ciptaan komputer elektronik. Manusia telah berusaha membuat komputer mekanis, yaitu komputer yang memanfaatkan gerak dari benda-benda masif, tidak sampai level elektron, serta tidak memanfaatkan listrik sebagai pembangkitnya. Komputer mekanis ini mempunyai banyak keterbatasan yang menyebabkan kegagalan. Komputer mekanis mempunyai dua penyebab kelemahan, yaitu kecepatan komputasi dibatasi bagian-bagian yang bergerak. Transmisi informasi alat-alat mekanis tidak praktis, tidak seperti sekarang. Generasi kedua yaitu pada tahun 1965 sampai dengan 1965. Komputer generasi kedua ini merupakan batch processing system. Tugas-tugas dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugas dalam sebuah program yang harus dikerjakan oleh komputer. Program-program itu dituliskan di tape. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS yang memberikan layanan perangkat keras, merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern pada tahun 1964. IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem _360. Komputer S-360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi OS _360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370, yaitu generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Perkembangan berlanjut. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online atau yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer dan komputer yang lainnya. Sistem komputer ini menjadi multi-user, yaitu sekaligus digunakan banyak orang, tidak hanya satu, bisa saja dua, bahkan lebih dari 3. Multi-programming, yaitu sekaligus melayani banyak program. Kemudian ada juga multi-user yang hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi. Dengan adanya kemampuan multi-user, membuat para pemakai yang berinteraksi langsung dengan komputer dapat sekaligus banyak dalam menggunakan komputer. Tetapi di satu sisi, komputer harus menanggapi permintaan-permintaan pemakai secara cepat atau akan menyebabkan produktivitas
pemakai menurun. Untuk kebutuhan itu dikembangkan time sharing. Yang kedua ada multi-programming. Multi-programming berarti komputer melayani banyak tugas atau proses atau juga program yang dijalankan sekaligus pada satu waktu. Teknik multi-programming meningkatkan utilisasi pemroses dengan mengorganisasikan semua tugas. Dalam hal ini, pemroses selalu mempunyai satu tugas yang harus dieksekusi. Generasi keempat yaitu pada tahun 1980 sampai dengan 2000-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditunjukkan untuk banyak mode pengolahan. Misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, and atau soft real-time application sekaligus hanya hard real-time applications. Sulit disatukan dengan mode-mode pengolahan yang lainnya karena beresiko tinggi. Pada generasi ini, kenyamanan mengoperasikan sistem komputer juga dinilai sangat penting. Mengapa? Karena komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinyamankan dengan GUI atau Graphical User Interface. GUI ini dimulai ex Windows System, hasil penelitian di MIT, kemudian Macintosh, Sunview, disusul Microsoft Windows. Generasi keempat ini ditandai berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau komputer pribadi. Dan teknologi jaringan TCP atau IP telah mulai digunakan secara luas oleh kalangan militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum, sehingga banyak digunakan oleh lebih dari satu karakter. Karakteristik antarmuka antara GUI dan CLI. Pengertian antarmuka pada sistem operasi atau komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu GUI dan CLI. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Jadi intinya GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Menu grafis ini yang dimaksud adalah menu yang terdapat tampilan yang lebih ditekankan untuk membuat sistem operasi yang user friendly agar pengguna lebih mudah dan lebih nyaman untuk melakukan instalasi atau dalam menggunakan sistem operasi. CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan dari keyboard untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau komputer tersebut. Jadi, GUI merupakan antarmuka yang menggunakan input dari keyboard untuk berinteraksi dengan komputer tersebut. CLI lebih ditunjukkan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server. Karena menggunakan CLI dirasa lebih efisien dan lebih cepat daripada menggunakan GUI. Mengapa? Karena CLI menggunakan baris perintah yang bisa dikenal oleh komputer. Jadi, untuk orang yang masih awam atau orang yang belum tahu sama sekali menggunakan mode CLI masih dirasa cukup repot untuk menggunakannya. Kelebihan GUI dan CLI yaitu pada desainnya. Kalau yang GUI desainnya lebih menarik dan mudah untuk dipraktekkan. Usernya friendly, mudah digunakan untuk pemula sehingga pemula yang baru belajar pun dapat mengerti karena terdapat sebuah desain-desain grafis yang lebih gampang untuk dipahami. Kemudian Anda tidak perlu belajar perintah-perintah yang rumit seperti CLI. Kelebihan CLI tidak perlu memakai perangkat yang lebih besar, cukup spesifikasi rendah. Nah, kemudian performa lebih tinggi dan pengetahuan pengguna menyelesaikan masalah seperti koneksi jaringan lebih cepat, sehingga masalah lebih cepat untuk ditemukan. Kekurangan GUI dan CLI yaitu kekurangannya membutuhkan perangkat keras yang lebih besar, membutuhkan RAM yang lebih banyak. Sementara kekurangan CLI tidak jauh beda dengan GUI, yaitu kurang menarik dibanding GUI karena desainnya yang belum grafis ataupun ya masih berbasis teks. Harus mengingat banyak perintah karena dia seperti command line.
Kita harus banyak mengingat perintah-perintah seperti CD, etc atau yang lainnya. Perlu dipelajari terlebih dahulu. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata atau penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dan rekan-rekan mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.